Anissa menghela napas panjang, merapikan letak kebayanya untuk kesekian kali. Cermin di hadapannya memantulkan sosok wanita parubaya dengan riasan tipis, memancarkan aura kelelahan yang tak bisa ditutupi. Rambutnya yang hitam legam digelung rapi, namun ada sehelai dua helai anak rambut yang memberontak, sama seperti hatinya kini. Sudah lebih dari 10 tahun ia menikah dengan Bayu, dan selama itu pula ia merasa hidupnya adalah sebuah lakon yang tak berkesudahan, di mana ia selalu berperan sebagai sosok yang harus sempurna, tanpa celah, demi menyenangkan keluarga suaminya. Terutama sang mertua, Bu Karina, yang bagai sutradara ulung dalam drama rumah tangganya. Sejak awal pernikahan, Anissa tahu ia bukanlah menantu idaman bagi Bu Karina. Bayu, putra tunggal kesayangan Bu Karina, adalah pria ambisius dengan karir cemerlang di bidang properti. Sementara Anissa, ia hanyalah seorang perawat yang bertemu Bayu di rumah sakit saat Bayu dirawat karena demam berdarah. Cinta mereka tumbuh sederhana, jauh dari kemewahan yang diidamkan Bu Karina. Anissa ingat betul tatapan Bu Karina saat pertama kali bertemu dengannya, tatapan meremehkan, seolah ia adalah barang obral yang tak layak bersanding dengan putranya yang berharga. "Anissa, kau sudah selesai belum? Acara sudah mau dimulai." Suara ketus Bu Karina menembus pintu kamar, tanpa ketukan, tanpa basa-basi. Anissa menarik napas dalam, memaksakan senyum di bibirnya. "Sudah, Bu. Sebentar lagi saya keluar," jawab Anissa lembut. Suaranya tak menunjukkan sedikitpun gejolak emosi yang berkecamuk dalam dirinya. Hubungannya dengan Bayu, suaminya, perlahan terkikis oleh intervensi Bu Karina. Bayu, yang dulu begitu mencintainya, kini lebih sering membela ibunya, menganggap permintaan Bu Karina sebagai kewajaran seorang ibu yang menyayangi anaknya. Anissa seringkali merasa sendiri, suaminya seolah berdiri di sisi lain garis pertahanan, membiarkannya menghadapi serangan bertubi-tubi dari mertuanya. "Anissa, kenapa kamu tidak bisa masak seperti ibuku? Bayu jadi sering makan di luar." "Anissa, lihatlah menantu tetangga sebelah. Begitu cantik dan pintar bergaul, tidak sepertimu yang hanya berdiam diri di rumah. Anissa, jangan terlalu boros. Uang Bayu itu untuk masa depannya, bukan untuk foya-foya." Rentetan kalimat pedas itu sudah menjadi makanan sehari-hari Anissa. Ia selalu berusaha memenuhi setiap permintaan, setiap kritik, berharap suatu hari mertuanya akan melihat usahanya, melihat pengorbanan yang telah ia lakukan. Ia berhenti bekerja sebagai perawat demi mengurus rumah tangga dan kebutuhan Bayu sepenuhnya, mengatur keuangan dengan cermat, bahkan tak jarang menguras tabungannya sendiri demi memenuhi gaya hidup mewah yang diimpikan Bu Karina untuk putranya. Namun, semua itu seolah tak pernah cukup. Anissa selalu merasa diremehkan, diabaikan, seolah keberadaannya hanyalah bayangan yang tak berarti. Hari ini, seharusnya menjadi hari kebanggaan bagi Bayu dan juga bagi Anissa. Peresmian kantor baru Bayu, sebuah gedung pencakar langit megah di pusat kota. Bayu telah bekerja keras untuk ini, dan Anissa, sebagai istri, telah memberikan dukungan penuh, bahkan sampai menjual beberapa perhiasan warisan ibunya untuk menambah modal di awal pembangunan. Anissa datang ke acara ini dengan harapan yang membuncah. Mungkin, hari ini, di depan semua kolega penting Bayu, di hadapan banyak orang, Bu Karina akan melihatnya sebagai istri yang patut dihormati. Mungkin ini akan menjadi titik balik, di mana ia akan diakui sebagai bagian dari keluarga ini. Anissa melangkah keluar dari kamar, menuju lobi hotel bintang 5 tempat acara berlangsung. Musik klasik mengalun lembut, bercampur dengan tawa renyah dan obrolan formal para tamu yang memenuhi ruangan. Mata Anissa mencari Bayu, dan ia menemukannya berdiri di samping Bu Karina, keduanya dikelilingi oleh sekelompok pria berjas. Bayu tampak gagah dengan setelan jas hitamnya, memancarkan aura kesuksesan yang begitu ia damba. Hati Anissa menghangat, setidaknya satu harapannya telah tercapai, suaminya sukses. Ia melangkah mendekat, mencoba bergabung dengan kerumunan itu. Namun, sebelum ia sempat mencapai Bayu, pandangannya terhenti pada seorang wanita yang baru saja tiba. Wanita itu, dengan gaun merah menyala yang terlalu ketat, berjalan dengan langkah angkuh, rambut pirangnya diurai, dan bibirnya tersenyum penuh kemenangan. Ia bukan tamu biasa. Sosok itu adalah Selvi. Jantung Anissa mencelos. Selvi. Wanita yang selama ini menjadi bisik-bisik di belakang punggungnya, wanita yang sering disebut-sebut sebagai teman dekat Bayu di kantor, atau bahkan rekan bisnis yang sering makan malam berdua. Anissa selalu mengabaikannya, memilih percaya pada Bayu. Tapi kini, melihat Selvi berjalan begitu percaya diri, langsung menghampiri Bayu dan Bu Karina, seolah ia adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga itu, membuat pertahanan Anissa goyah. "Wah, Selvi, akhirnya kamu datang juga, Nak.
seru Bu Karina dengan senyum lebar yang jarang sekali Anissa lihat. Bu Karina langsung memeluk Selvi, seolah Selvi adalah putrinya sendiri. Bayu pun tersenyum ramah, menyambut Selvi dengan hangat. Anissa berdiri mematung, dadanya terasa sesak. Ia melihat Selvi berbisik sesuatu pada Bu Karina, lalu mereka berdua tertawa bersama, sesekali melirik ke arah Anissa dengan senyum mengejek. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Mereka bahkan tak repot-repot menyapanya. Padahal ia adalah istri Bayu, nyonya rumah. Selamat ya, Mas Bayu. Kantornya keren banget. Selvi berkata genit, suaranya sedikit sengau. Semoga sukses selalu ya, dan pastinya bisa membawa perusahaan ini ke puncak tertinggi. Bayu hanya tersenyum dan mengangguk. Ia bahkan tidak memperkenalkan Anissa kepada Selvi, atau memperkenalkan Selvi kepada Anissa. Anissa merasa menjadi figuran dalam cerita hidupnya sendiri. Acara peresmian berlanjut. Sambutan-sambutan singkat, pemotongan pita. Anissa berdiri di belakang, mencoba tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Namun, tatapan-tatapan kasihan dari beberapa kolega yang mengenalnya, atau tatapan sinis dari mereka yang telah mendengar desas-desus, membuatnya semakin merasa kecil. Saat sesi ramah tamah, Bu Karina menghampiri Anissa. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah masam. Anissa, kamu itu bagaimana sih? Kenapa tidak membantu melayani tamu? Malah diam saja di pojokan seperti patung. Anissa terkesiap. Maaf, Bu. Saya kira sudah ada pelayan yang mengurusnya. Alasan saja. Kamu itu istri Bayu, harusnya lebih inisiatif. Bu Karina menggerutu, lalu matanya melirik pada meja yang penuh dengan hidangan dan minuman. Sebuah gelas berisi jus jeruk segar tergeletak di sana. Tanpa peringatan, Bu Karina meraih gelas itu. Ini hukuman untukmu, menantu tidak berguna. Tanpa Anissa duga, Bu Karina menyiramkan seluruh isi gelas itu ke arahnya. Jus jeruk dingin membasahi kebaya Anissa, menetes dari rambut hingga ke lantai. Aroma jeruk yang manis kini terasa begitu pahit. Sontak, semua mata tertuju pada mereka. Musik mendadak berhenti. Bisik-bisik langsung merebak, seperti api yang menyambar rumput kering. Anissa merasa seperti patung es yang tiba-tiba dicairkan. Namun bukan karena kehangatan, melainkan karena kedinginan yang menusuk tulang. Wajahnya memerah padam, bukan hanya karena noda jus, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Air mata sudah diambang pelupuk, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia bisa merasakan tatapan Selvi yang penuh kemenangan, senyum tipis di bibirnya seolah berkata, rasakan itu, wanita menyedihkan. Anissa menoleh ke arah Bayu, berharap suaminya akan bereaksi, akan membelanya, atau setidaknya menunjukkan sedikit simpati. Malam itu, setelah insiden memalukan di peresmian kantor Bayu, Anissa pulang ke rumah dengan langkah gontai. Kepalanya berdenyut, bukan hanya karena migrain yang tiba-tiba menyerang, tetapi juga karena gejolak emosi yang tak tertahankan di dadanya. Kebaya basah yang masih melekat di tubuhnya terasa dingin, namun tak sedingin tatapan Bayu yang ia dapati saat memasuki rumah. Bayu sudah duduk di sofa ruang tamu, raut wajahnya tegang, seperti menahan amarah yang siap meledak. Dari mana saja kamu? Ibu sangat marah. Apa yang kamu lakukan tadi di sana? Pertanyaan itu meluncur dari bibir Bayu bahkan sebelum Anissa sempat membuka mulut. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada simpati, hanya tuduhan. Anissa tercekat. Ia mengharapkan pelukan, atau setidaknya kata-kata menenangkan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah serangan balik. Aku? Apa yang aku lakukan? Ibu yang menyiramku, Bayu, di depan banyak orang. Kamu melihatnya sendiri, kan? Suara Anissa bergetar, mencoba menahan air mata yang kembali mendesak. Bayu berdiri, melangkah mendekat, namun bukan untuk memeluknya. Anissa, kamu tahu ibu itu sensitif. Kenapa kamu tidak bisa sedikit saja mengerti? Seharusnya kamu lebih proaktif, bukannya malah diam saja. Proaktif? Kamu pikir aku patung yang bisa diatur sesuka hati ibu? Aku sudah mencoba, Bayu. Sudah 10 tahun aku mencoba menyenangkan ibumu. Apalagi yang harus kulakukan? Menjadi budak? Menjilat kakinya? Kali ini, Anissa tak bisa menahan suaranya agar tetap lembut. Amarahnya meledak. Jaga bicaramu, Anissa. Dia itu ibuku. Ibu yang melahirkanku, yang membesarkanku. Wajar kalau dia ingin yang terbaik untukku. Bayu membentak, urat lehernya menegang. Dan kamu? Kenapa kamu malah membuat drama di acara sepenting itu? Kamu mempermalukan aku dan ibu. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk ulu hati Anissa. Mempermalukan? Justru ia yang dipermalukan.
Ia yang dihina, diinjak-injak harga dirinya. Dan suaminya, satu-satunya orang yang seharusnya menjadi pembelanya, malah menyalahkan dirinya. Rasa sakit itu begitu pekat, lebih dari semua luka yang pernah ia alami. Jadi, ini salahku? Anissa bertanya, suaranya kini datar, kosong dari emosi. Air mata sudah kering, digantikan oleh kekecewaan yang menggunung. Aku yang salah karena mencoba menjadi istri yang baik? Aku yang salah karena tidak menjadi menantu idaman ibumu? Aku yang salah karena tidak tahu malu saat disiram di depan umum. Bayu menghela napas kasar, memalingkan wajah. Sudahlah, Anissa. Aku lelah. Besok pagi kita bicarakan lagi saat kepala kita sama-sama dingin. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Bayu, sahut Anissa pelan, namun penuh penekanan. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya patah. Ikatan yang selama ini ia coba pertahankan mati-matian, kini benar-benar putus. Kepasifan Bayu, pembelaannya terhadap ibunya yang keji, telah menjadi tetes terakhir yang meluapkan cawan kesabarannya. Tekad balas dendam yang muncul di acara tadi kini mengkristal, mengeras dalam hatinya. Anissa berbalik, melangkah menuju kamarnya. Ia tidak lagi peduli dengan ekspresi terkejut di wajah Bayu. Ia mengunci pintu dari dalam, mengabaikan ketukan pelan Bayu beberapa menit kemudian. Malam itu, ia tidak tidur. Matanya menatap langit-langit, namun pikirannya bekerja keras, menyusun setiap fragmen kejadian, setiap kata-kata menyakitkan, setiap penghinaan yang pernah ia terima. Semuanya, kini, menjadi bahan bakar untuk api yang akan ia nyalakan. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Anissa turun ke dapur, hanya untuk mendapati Bu Karina sudah duduk di meja makan, menyeruput kopi dengan wajah angkuh. Selvi juga ada di sana, sarapan bersama mereka, seolah ia adalah anggota keluarga yang sah. Pemandangan itu memicu kembali gelombang kemarahan dalam diri Anissa. Anissa, kemari, perintah Bu Karina, tanpa melirik Anissa. Lihatlah, Selvi sudah membuatkan sarapan untuk Bayu. Kamu itu istri macam apa? Tidak becus mengurus suami. Bisanya hanya bikin malu di depan umum. Selvi tersenyum sinis, seolah menikmati penderitaan Anissa. Tidak apa-apa, Tante. Aku kan memang suka memasak. Anissa mengepalkan tangan di bawah meja. Ia tak sanggup lagi mendengarnya. Bu, saya rasa sudah saatnya saya mengurus urusan saya sendiri. Anissa mengambil tasnya, tanpa sarapan, dan melangkah keluar. Mau kemana kamu? Seenaknya saja pergi dari rumah, teriak Bu Karina. Anissa tidak menjawab. Ia terus melangkah, keluar dari rumah yang terasa seperti neraka baginya. Ia bahkan tidak tahu mau kemana. Pikirannya kosong, namun hatinya dipenuhi tekad. Anissa. Suara panggilan itu mengejutkannya. Ia menoleh. Di gerbang rumah, berdiri seorang wanita parubaya dengan senyum hangat di wajahnya. Rani. Rani adalah sahabat karib Anissa sejak SMA, sosok yang selalu ada untuknya, pendengar setia yang tak pernah menghakimi. Rani adalah perawat senior di rumah sakit tempat Anissa dulu bekerja, dan mereka sering bertemu di luar jam kerja. Ran? Anissa merasakan kelegaan yang luar biasa. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya luruh juga. Ia berlari memeluk Rani, membenamkan wajahnya di bahu sahabatnya. Ada apa, Nis? Kamu kenapa? Rani mengusap punggung Anissa, membiarkannya menangis. Ia pasti sudah mendengar kabar dari teman-teman mereka yang menghadiri acara kemarin. Di sebuah kafe sederhana, Anissa menceritakan semuanya pada Rani, dari awal pernikahannya yang penuh perjuangan, hingga insiden penyiraman yang memilukan di peresmian kantor Bayu. Ia tak melewatkan detail sekecil apapun, termasuk sikap Bayu yang pasif dan pembelaannya terhadap ibunya. Rani mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk, sorot matanya penuh keprihatinan. Jadi, kau disiram? Di depan umum? Rani bertanya, suaranya tercekat oleh kemarahan yang tertahan. Dan Bayu, dia tidak melakukan apa-apa. Anissa mengangguk, menatap kosong ke cangkir kopinya. Dia bahkan menyalahkanku, Ran. Dia bilang aku mempermalukan dia dan ibunya. Rani menggebrak meja pelan. Kurang ajar. Wanita macam apa mertuamu itu? Dan Bayu? Dia itu suamimu, Nis? Kenapa dia bisa setega itu? Aku tidak tahu lagi, Ran. Aku sudah lelah. Anissa menghela napas. Selama ini aku selalu berpikir aku harus menjadi yang terbaik untuk mereka. Aku berusaha menyenangkan Ibu Karina, mencoba menjadi istri yang sempurna untuk Bayu. Tapi semua itu tidak pernah cukup. Aku merasa seperti dicampakan, Ran.
Tidak, Nis. Kau tidak dicampakkan. Kau hanya terlalu baik. Rani meraih tangan Anissa, menggenggamnya erat. Tapi sekarang, cukup. Kau tidak bisa terus-menerus diperlakukan seperti ini. Kau punya harga diri, Nis. Harga diri? Anissa tertawa getir. Apa gunanya harga diri jika aku terus diinjak-injak seperti ini? Justru karena itu. Karena mereka sudah menginjak-injak harga dirimu, kau harus bangkit. Kau harus tunjukkan pada mereka siapa Anissa sebenarnya. Rani menatap Anissa dengan mata berapi-api. Aku tahu ini berat, Nis. Tapi kau harus kuat. Demi dirimu sendiri. Anissa menatap mata Rani, melihat refleksi dirinya yang hancur di sana. Namun, ada juga secercah api yang mulai menyala di dasar matanya. Sebuah ide, sebuah rencana, mulai terbentuk samar-samar. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, Ran. Aku akan membalas dendam. Rani terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Aku mengerti, Nis. Dan aku akan membantumu. Apapun yang kau butuhkan. Dukungan Rani adalah angin segar bagi Anissa. Ia tidak sendirian. Ada seseorang yang percaya padanya, yang bersedia berdiri di sisinya. Ini memberinya kekuatan, keberanian untuk melangkah maju. Aku akan mulai dari mana? Tanya Anissa, suaranya lebih mantap. Pertama, kau harus tenang, kata Rani. Anissa terbangun di apartemen Rani dengan perasaan yang campur aduk. Cahaya matahari pagi menembus celah gorden, menerangi ruangan kecil yang sederhana namun nyaman. Dinding putih bersih, sebuah sofa kecil, dan dapur mini yang rapi. Rasanya jauh berbeda dari kemewahan rumah Bayu yang kini terasa seperti sangkar emas beracun. Sejenak, ia merasa damai. Namun, kilasan insiden penyiraman dan wajah angkuh Bu Karina kembali membayang, membakar kembali tekadnya. Aku tidak bisa diam saja, bisiknya pada dirinya sendiri, bangkit dari ranjang. Rani sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali, meninggalkan catatan kecil di meja dapur. Nis, ada sarapan di kulkas. Jangan lupa makan. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Ingat, pelan tapi pasti. Anissa tersenyum tipis. Dukungan Rani adalah anugerah. Ia mengambil ponselnya, yang selama ini lebih banyak digunakan untuk menerima perintah atau keluhan dari mertuanya, dan mulai mencari kontak lama yang mungkin bisa membantunya. Ini adalah langkah pertama dalam rencana balas dendamnya, penyelidikan. Target pertamanya adalah selfie. Anissa tahu sedikit tentang selfie, hanya rumor dan bisik-bisik yang ia dengar dari beberapa teman sosialita Bayu. Selfie disebut sebagai rekan bisnis Bayu, seorang wanita lajang dengan karir cemerlang di bidang event organizer. Namun, kedekatannya dengan Bu Karina, dan cara Bu Karina membelanya mati-matian, membuat Anissa curiga ada yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Anissa mulai dari hal paling sederhana, media sosial. Ia menelusuri akun-akun selfie, mencari pola, koneksi, atau informasi yang mencurigakan. Yang ia temukan adalah citra selfie yang sempurna. Wanita karir independen, sering berlibur ke luar negeri, bergaul dengan kalangan atas. Terlalu sempurna, pikir Anissa. Setiap detail kecil, setiap komentar, bahkan setiap foto selfie-selfie, ia perhatikan dengan saksama. Ia mencatat nama-nama yang sering muncul di kolom komentar selfie, siapa tahu ada benang merah yang bisa ditarik. Namun, Anissa tahu informasi dari media sosial saja tidak cukup. Ia membutuhkan data yang lebih konkret, lebih mendalam. Ia teringat pada Rio, seorang teman lama dari masa kuliahnya dulu. Rio adalah mantan jurnalis investigasi yang kini beralih profesi menjadi detektif swasta. Karakternya yang cerdik, pantang menyerah, dan punya jaringan luas adalah yang Anissa butuhkan. Ia menghubungi Rio. Setelah saling bertukar kabar, Anissa mulai menjelaskan situasinya, tanpa merinci semua dendamnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia membutuhkan informasi mendalam tentang selfie, dan juga bisnis properti Bayu yang akhir-akhir ini terasa mencurigakan. Rio mendengarkan dengan serius, sesekali mengajukan pertanyaan tajam. Jadi, kamu ingin tahu semua tentang wanita ini, selfie, dan juga seluk-beluk bisnis suamimu? Rio memastikan. Ya, Rio. Aku butuh detail. Setiap hal kecil yang bisa kau temukan. Latar belakang keluarganya, aset-asetnya, riwayat pekerjaannya, bahkan detail sekecil apapun tentang gaya hidupnya. Dan untuk bisnis Bayu, aku ingin tahu semua transaksinya, terutama yang besar-besar, dan juga semua rekan bisnisnya. Anissa menegaskan. Rio mengangguk. Ini akan memakan waktu dan biaya, Anissa. Kau yakin? Aku yakin.
Berapapun biayanya, aku akan bayar. Anissa sudah menyiapkan diri. Ia masih memiliki beberapa simpanan pribadi yang selama ini ia sisihkan, jauh dari jangkauan Bayu dan Bu Karina. Selagi Rio memulai penyelidikannya, Anissa beralih ke langkah berikutnya, mengamankan aset. Ini adalah bagian krusial yang ia diskusikan dengan Rani. Jika nanti terjadi perceraian, ia tidak mau kehilangan apapun yang menjadi haknya, atau bahkan aset yang ia sumbangkan secara tidak langsung. Pertama, ia menghubungi bank. Selama ini, sebagian besar aset finansial mereka berada dalam rekening gabungan atau atas nama Bayu. Namun, ada beberapa tabungan kecil yang ia miliki atas namanya sendiri, dari uang saku yang ia sisihkan atau hadiah dari orang tuanya dulu. Ia segera menarik semua uang itu dan memindahkannya ke rekening baru di bank lain, yang hanya ia ketahui. Ia juga mengurus pembukaan brankas pribadi untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Kemudian, ia mulai mengumpulkan semua dokumen terkait pernikahan dan kepemilikan. Surat nikah, akta kelahiran, sertifikat rumah yang dulu mereka beli bersama, walaupun sebagian besar atas nama Bayu, bukti transfer uang dari tabungannya untuk modal awal bisnis Bayu, bahkan kwitansi-kwitansi pembelian barang mewah yang sering dibangga-banggakan Bu Karina, yang sebenarnya dibayar dari hasil keringat Anissa sendiri. Ia juga membuat salinan digital dari semua dokumen tersebut, menyimpannya di cloud dan hard drive terenkripsi. Langkah ini ia lakukan dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada jejak yang bisa dilacak oleh Bayu atau Bu Karina. Saat Anissa sedang sibuk dengan tumpukan dokumen, sebuah pesan masuk dari Rio. Ia sudah mendapatkan beberapa informasi awal yang menarik. Anissa, aku menemukan sesuatu tentang Selfie, pesan Rio. Dia memang bekerja sebagai I.O., tapi beberapa tahun lalu, dia sempat terlibat skandal penggelapan dana kecil di perusahaan lamanya. Kasusnya ditutup karena ada campur tangan pihak berkuasa. Namanya juga sempat terseret dalam kasus penipuan investasi, tapi lagi-lagi menghilang tanpa jejak. Jantung Anissa berdegup kencang. Ini dia. Sisi gelap Selfie. Pihak berkuasa? Siapa? Rio? Masih belum jelas. Tapi dari jejak digital yang minim, sepertinya ada koneksi ke lingkaran orang-orang berpengaruh di Semarang. Mungkin ada hubungannya dengan bisnis properti. Pikiran Anissa langsung mengarah pada Bayu. Mungkinkah Bayu yang menutupi jejak Selfie? Atau mungkin ada orang lain yang lebih besar di belakang mereka? Tak lama setelah itu, Rio mengirimkan informasi lain yang jauh lebih mengejutkan. Anissa, aku juga menemukan sesuatu yang menarik tentang bisnis properti Bayu. Ada beberapa proyek besar yang pendanaannya tidak transparan. Sepertinya ada aliran dana gelap yang masuk dari perusahaan-perusahaan cangkang, dan beberapa transaksi pembelian lahan yang tidak wajar. Anissa merinding. Aliran dana gelap? Perusahaan cangkang? Ini bisa jadi terkait dengan praktik korupsi atau pencucian uang. Dan jika Bayu terlibat, maka Bu Karina pasti tahu. Ibu dan anak itu tidak bisa dipisahkan dari lingkaran kebohongan ini. Inilah kelemahan keluarga suami yang ia cari. Rio juga menemukan bahwa ada beberapa masalah hukum yang nyaris terkuak terkait izin pembangunan proyek terbaru Bayu, proyek yang baru saja diresmikan kantornya. Ada rumor tentang suap di balik izin itu, Anissa. Salah satu pejabat dinas tata kota yang mengurus izin tersebut mendadak mengundurkan diri dan menghilang, tepat setelah izin Bayu keluar. Anissa merasakan darahnya mendidih. Jadi, di balik kemegahan dan kesuksesan yang selama ini ia sangka hasil kerja keras Bayu semata, ternyata ada begitu banyak kotoran. Ada intrik, korupsi, dan mungkin saja kejahatan yang lebih besar. Informasi ini adalah amunisi yang sangat kuat. Ia memikirkan Bu Karina. Apa kelemahan wanita angkuh itu? Selain kekayaan dan status sosial, apalagi yang paling dihargai Bu Karina? Reputasi, nama baik keluarga, dan tentu saja, Bayu, putra tunggal kesayangannya. Jika reputasi Bayu hancur, jika Bayu terlibat masalah hukum, maka Bu Karina pasti akan sangat terpukul. Anissa mulai menyusun puzzle. Hubungan Selfie dengan Bu Karina, keterlibatan Selfie dalam skandal masa lalu, dan transaksi gelap di bisnis Bayu. Semua itu saling berkaitan. Selfie mungkin bukan hanya sekadar pelakor, tetapi juga kaki tangan dalam bisnis gelap Bayu, yang mungkin juga difasilitasi oleh Bu Karina. Anissa memandangi laptopnya, layarnya dipenuhi grafik dan angka-angka yang tadinya ia anggap rumit, kini mulai ia pahami dengan cepat. Otaknya yang cerdas, yang selama ini terpaksa disembunyikan di balik peran istri penurut, kini bekerja dengan kecepatan penuh. Data yang dikumpulkan Rio adalah peta harta karunnya. Informasi tentang aliran dana gelap, perusahaan cangkang, dan izin proyek yang dicurigai suap. Ini adalah celah, retakan pertama yang akan ia buat pada fondasi kokoh yang selama ini menopang Bayu dan Bu Karina. Rani,
Setelah pulang kerja, mendapati Anissa masih di depan laptop, dengan tumpukan dokumen. Ada aura baru pada Anissa, sebuah ketajaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Nis, kau tidak tidur semalaman?" tanya Rani, prihatin. Anissa menoleh, matanya berkilat. "Aku tidak bisa tidur, Ran. Otakku terus bekerja. Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik tentang proyek baru Bayu." Ia menjelaskan detail temuan Rio, indikasi suap dalam proses perizinan gedung kantor baru Bayu. Salah satu pejabat dinas tata kota yang mengurus izin tersebut, mendadak mengundurkan diri, dan menghilang tak lama setelah izin itu keluar. Informasi ini memang hanya rumor, bisik-bisik di kalangan tertentu, namun Rio berhasil mendapatkan sedikit bukti pendukung berupa dokumen internal yang mencurigakan dan rekaman percakapan samar. "Ini bisa menghancurkan reputasi mereka, Ran," Anissa berbisik, nadanya penuh perhitungan. "Terutama jika sampai ke telinga media atau lembaga anti korupsi." "Tapi bagaimana caranya, Nis? Kita tidak bisa terang-terangan menuduh begitu saja tanpa bukti yang sangat kuat," ujar Rani, realistis. "Mereka punya pengacara dan koneksi." Anissa tersenyum tipis. "Kita tidak akan menuduh, Ran. Kita akan menanam benih kecurigaan. Biarkan benih itu tumbuh dan meledak sendiri." Strategi pertamanya adalah serangan tidak langsung. Ia tidak akan langsung menyerang Bayu atau Bu Karina, melainkan menargetkan reputasi proyek baru tersebut, dan secara tidak langsung, reputasi Bayu dan perusahaannya. Anissa menggunakan koneksi lamanya, seorang mantan teman kantor Bayu yang dulu pernah menaruh hati padanya. Pria itu, bernama Bimo, kini bekerja di sebuah majalah bisnis terkemuka. Anissa tahu Bimo memiliki integritas tinggi dan selalu menjunjung kebenaran dalam jurnalisme. Anissa menghubungi Bimo, meminta untuk bertemu untuk sekadar minum kopi. Saat bertemu, ia berhati-hati. Anissa tidak langsung menceritakan masalah rumah tangganya atau niat balas dendamnya. Ia hanya berbicara santai tentang dunia properti, tentang bagaimana persaingan bisnis yang semakin ketat, dan bagaimana terkadang ada saja jalur belakang yang digunakan untuk mendapatkan kemudahan. "Aku mendengar desas-desus. Bim," Anissa memulai, suaranya dibuat seolah ragu. "Tentang beberapa proyek besar di Semarang, terutama yang baru-baru ini diresmikan. Katanya, ada isu miring soal perizinannya." Bimo menatapnya tajam. Sebagai jurnalis, ia peka terhadap informasi semacam ini. "Isu apa, Nis?" "Yah, hanya obrolan di kalangan teman-teman. Katanya, ada pejabat yang mendadak hilang setelah mengeluarkan izin proyek tertentu. Tapi mungkin cuma rumor murahan." Anissa tersenyum seolah meremehkan, justru untuk memancing rasa penasaran Bimo. "Aku tidak tahu detailnya, tapi salah satu proyek yang disebut-sebut adalah gedung baru properti Bayu." Bimo langsung mencatat di ponselnya. "Gedung baru Bayu? PT Bangun Jaya Properti?" Anissa mengangguk ringan. "Tapi sekali lagi, Bim, ini cuma desas-desus. Jangan sampai salah tangkap. Aku hanya mendengar sekilas." "Tidak apa-apa, Nis. Justru desas-desus seperti ini yang seringkali mengandung kebenaran. Aku akan coba cari tahu lebih dalam," kata Bimo, matanya berbinar. Ia adalah jurnalis investigasi yang handal, dan Anissa tahu Bimo akan menggali informasi ini hingga ke akar-akarnya. Ia bahkan tidak perlu memberikan bukti langsung. Cukup menanamkan benih kecurigaan. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel kecil muncul di kolom investigasi majalah bisnis tempat Bimo bekerja. Judulnya samar, namun isinya menohok, audit izin pembangunan, bayangan transaksi mencurigakan di proyek properti ternama. Artikel itu tidak menyebut nama Bayu atau perusahaannya secara langsung, namun detail yang diberikan sangat spesifik, merujuk pada gedung kantor baru yang baru saja diresmikan di Semarang. Disebutkan adanya indikasi kejanggalan dalam proses perizinan, pengunduran diri mendadak seorang pejabat dinas, dan potensi aliran dana tidak wajar. Anissa tersenyum saat membaca artikel itu. Serangan pertamanya berhasil. Ini adalah pukulan kecil, namun berdampak besar pada reputasi Bayu dan perusahaannya. Investor mulai gelisah, mencari tahu kebenaran di balik rumor tersebut. Bank-bank yang menjalin kerjasama pun mulai menanyakan kejelasan. Di sisi lain, reaksi di rumah Bayu mulai terlihat. Anissa masih sesekali datang untuk mengambil barang-barang pribadinya, dan setiap kali ia datang, suasana terasa tegang. Bu Karina terlihat gelisah. "Bayu, kamu ini bagaimana sih? Kantor baru kok sudah ada berita miring begini?" Bu Karina membentak Bayu di telepon, suaranya terdengar sampai ke ruang tamu tempat Anissa sedang mengemasi beberapa bukunya. "Siapa yang berani menyebarkan gosip busuk ini? Pasti musuh-musuh bisnismu."
Bayu terdengar frustrasi. Tidak tahu, Bu. Semuanya mendadak. Aku sudah minta pengacara untuk melacak sumbernya. Anissa tersenyum tipis. Mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Anissa adalah dalangnya. Kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka, namun bukan terhadap Anissa. Mereka mungkin akan saling curiga, atau menyalahkan pesaing bisnis. Jangan-jangan ini ulah si Hendra itu, Bu? Dia kan memang selalu iri dengan kesuksesanku. Terdengar suara Bayu dari telepon. Bisa jadi. Atau jangan-jangan si Budi, dia kan pernah berseteru denganmu soal tender itu. Mereka sibuk menunjuk jari ke segala arah, kecuali pada Anissa. Itu persis seperti yang Anissa inginkan. Benih kecurigaan sudah tertanam. Anissa mulai merasakan pergeseran kekuatan. Ia tidak lagi menjadi wanita yang pasif dan mudah ditindas. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ia mendapatkan kembali kekuatannya. Ia tidak lagi gemetar saat berhadapan dengan Bu Karina, tidak lagi menunduk saat Bayu membentaknya. Ada aura tenang dan dingin yang menyelimuti dirinya, sebuah aura yang membuat Bu Karina dan Bayu tanpa sadar merasa sedikit terintimidasi. Suatu sore, saat Anissa kembali ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian, ia berpapasan dengan Selvi di ruang tamu. Selvi tampak tidak sesegar biasanya, ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya. Sepertinya kabar tentang bisnis Bayu juga sampai kepadanya. Wah, nyonya rumah, sindir Selvi, bibirnya tersenyum tipis, namun matanya memancarkan kegelisahan. Akhirnya pulang juga. Anissa tidak membalas sindiran itu. Ia hanya menatap Selvi lurus-lurus, dengan tatapan yang tenang namun tajam. Aku hanya mengambil barang-barangku. Rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman bagiku. Selvi tertawa sinis. Oh, benarkah? Kalau begitu, baguslah. Nona bisa tidur nyenyak di tempat lain, dan Mas Bayu bisa fokus dengan pekerjaannya tanpa gangguan. Gangguan? Anissa menaikkan alis. Atau mungkin kau yang menjadi gangguannya? Selvi, kudengar proyek baru Mas Bayu sedang bermasalah. Apa ada hubungannya dengan dirimu? Wajah Selvi langsung berubah. Senyumnya luntur. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, jawab Anissa santai, meraih tasnya. Hanya bertanya. Tapi kudengar dari teman-teman di luar, kalau ada yang bermain curang dalam bisnis, cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Dan itu biasanya akan menimpa orang-orang terdekatnya. Anissa melangkah pergi, meninggalkan Selvi yang terdiam kaku dengan ekspresi campur aduk antara terkejut dan marah. Anissa tidak perlu berteriak atau berdebat. Cukup menanamkan keraguan. Ia tahu Selvi akan memikirkannya, bahkan mungkin akan menanyakan hal itu pada Bayu, memicu pertengkaran kecil di antara mereka. Strategi pertamanya berhasil melampaui ekspektasinya. Artikel kecil itu menjadi pemicu riak di kolam yang tenang. Bayu dan Bu Karina panik mencari kambing hitam. Sementara Anissa, sang dalang, melihat semuanya dari balik layar, tersenyum tipis. Pergeseran kekuatan telah terjadi. Anissa tidak lagi menjadi wanita yang diremehkan. Ia adalah ancaman yang tak terlihat, bergerak dalam bayangan, dan setiap langkahnya akan semakin meretakkan fondasi kehidupan mereka. Perang psikologi sudah dimulai, dan Anissa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, merasa di atas angin. Anissa memantau situasi dari kejauhan. Artikel yang disebar Bimo telah menciptakan gelombang kecil kecurigaan, mengganggu ketenangan Bayu dan Bu Karina. Namun, itu baru permulaan. Ia tahu target berikutnya yang harus dihancurkan adalah Selvi. Selvi adalah duri dalam dagingnya, simbol pengkhianatan dan kehinaan yang ia rasakan. Lebih dari itu, Selvi adalah kartu as Bu Karina, seorang wanita yang dielu-elukan mertuanya sebagai menantu idaman, bahkan di depan mata Anissa sendiri. Bagaimana, Nis? Artikelnya sudah mulai membuat mereka panik, tanya Rani melalui telepon, suaranya terdengar antusias. Lumayan. Mereka sibuk mencari kambing hitam, jawab Anissa tenang. Ia kini sedang duduk di sebuah kafe, pura-pura membaca buku sambil memperhatikan lalu lalang orang. Tapi ini belum cukup. Aku ingin mereka saling makan. Terutama Bayu dan Selvi. Anissa mulai menyusun strategi untuk meracuni hubungan Bayu dan Selvi, serta hubungan Selvi dengan Bu Karina. Ia tahu bahwa Selvi adalah tipe wanita yang haus pengakuan dan materi, dan Bayu, meski pasif, adalah pria yang mudah terpengaruh oleh wanita di sekitarnya. Ia kembali menghubungi Rio. Rio, aku butuh lebih banyak informasi tentang Selvi. Terutama detail tentang keterlibatannya dengan bisnis Bayu. Apakah dia punya saham? Ataukah hanya sebagai rekanan saja? Dan apa saja keuntungan yang dia dapatkan dari hubungan ini?
Rio adalah ahlinya dalam lacak jejak digital dan finansial. Tak lama kemudian, ia mengirimkan laporan yang lebih terperinci. Ternyata, Selfie bukan hanya sekadar IO atau rekan bisnis. Ada beberapa transaksi properti yang melibatkan namanya secara tidak langsung, melalui perusahaan lain yang terhubung dengan PT Bangun Jaya Properti milik Bayu. Bahkan, Selfie juga memiliki beberapa aset atas namanya yang nilainya mencurigakan, mengingat latar belakangnya sebagai IO biasa. Rio menduga ada pencucian uang yang melibatkan Selfie untuk menyamarkan dana gelap Bayu. Anissa tersenyum pahit. Jadi benar, Selfie adalah bagian dari jaringan kotor ini. Itu menjelaskan mengapa Bu Karina begitu melindunginya. Langkah Anissa selanjutnya adalah menyebarkan informasi ini, namun dengan cara yang sangat halus dan tidak kentara, agar seolah-olah informasi itu menyebar dengan sendirinya. Ia ingat beberapa teman sosialita Bayu yang sering bergosip, terutama tentang perselingkuhan dan skandal finansial. Anissa mulai dengan melakukan kunjungan, kebetulan, ke beberapa acara sosial yang dihadiri oleh lingkaran sosialita tersebut. Ia tidak langsung menuduh atau menyebarkan gosip. Sebaliknya, ia akan menanamkan benih keraguan. Ya ampun, Nyonya Wati, sudah lama tidak bertemu. Anissa menyapa salah satu teman sosialita Bayu, seorang wanita berlidah tajam yang gemar bergosip. Anissa, kamu kesini juga? Kudengar kamu dan Bayu sedang ada masalah ya? Nyonya Wati langsung menyerbu dengan pertanyaan. Anissa menghela napas, memasang wajah sedih yang sempurna. Begitulah, Bu. Suami saya sedang banyak pikiran karena bisnisnya sedang goyah. Kabar anginnya, ada orang dalam yang bermain curang. Apalagi dengan adanya isu pejabat yang ditangkap karena korupsi izin proyek itu. Nyonya Wati langsung mendekat, matanya berbinar. Oh ya? Korupsi izin proyek? Yang mana, Anissa? Saya tidak tahu pasti, Bu. Hanya mendengar sekilas. Tapi yang saya tahu, salah satu orang terdekat Mas Bayu juga terlibat. Bahkan Ibu Karina juga sepertinya tahu banyak. Anissa berbicara dengan nada polos, seolah ia hanya korban yang tak tahu apa-apa. Saya kan cuma istri, tidak tahu menahu urusan bisnis. Tapi kalau sampai dana perusahaan yang saya bantu sewaktu awal dulu juga ikut masuk ke sana-sini, kan kasihan Mas Bayu. Orang terdekat? Siapa? Selfie? Nyonya Wati memicingkan mata, insting gosipnya langsung menyala. Anissa mengangkat bahu, seolah enggan menjawab. Saya tidak berani sebut nama, Bu. Saya cuma ingin Mas Bayu sukses. Tapi kalau ada tikus di lumbungnya, kan bahaya. Percakapan serupa ia lakukan dengan beberapa orang lain di lingkaran sosialita itu. Ia tidak menyebut Selfie secara langsung sebagai pelakor. Namun ia mengaitkan Selfie dengan orang terdekat yang bermain curang dalam bisnis Bayu. Ia tahu bahwa para sosialita ini akan menambahkan bumbu dan menyebarkannya seperti api. Gosip tentang orang terdekat Bayu yang terlibat korupsi bisnis dan kedekatan abnormalnya dengan mertua Anissa mulai menyebar. Tidak hanya itu, Anissa juga menggunakan cara lain. Ia membuat beberapa akun anonim di forum daring lokal dan grup media sosial, yang sering digunakan untuk berbagi informasi dan keluhan tentang bisnis properti di Semarang. Dengan sangat hati-hati, ia menuliskan postingan samar yang mengisyaratkan adanya permainan kotor dalam proyek properti baru Bayu, dan menyebutkan adanya wanita pirang yang terlibat dalam transaksi mencurigakan, serta kedekatan wanita itu dengan pemilik proyek dan ibunya. Ia juga menyisipkan beberapa bukti samar berupa screenshot transaksi yang tidak jelas, namun cukup untuk memicu keraguan. Anissa tahu bahwa penyebaran informasi seperti ini akan efektif. Informasi yang tersebar secara halus, tidak terang-terangan, akan lebih mudah dipercaya karena terkesan seperti bocoran dari orang dalam. Dampaknya tidak butuh waktu lama untuk terlihat. Minggu berikutnya, Anissa mendengar dari Rani bahwa ada pertengkaran hebat antara Bayu dan Selfie di kantor. Seorang teman Rani yang bekerja di gedung yang sama, diam-diam memberitahukan hal ini. Bayu membentak Selfie di depan umum, "Nis, kudengar Bayu menuduh Selfie membocorkan sesuatu tentang proyek mereka." Lapor Rani, bersemangat. Anissa tersenyum puas. Rencananya berhasil. Bayu pasti telah mendengar gosip yang disebarkan Anissa, atau mungkin artikel yang disebar Bimo telah memicu kecurigaannya terhadap Selfie. Konflik internal di antara Bayu dan Selfie mulai tampak. Selfie, yang biasanya tampil percaya diri dan genit, kini terlihat lebih sering murung dan marah-marah. Hubungan mereka yang tadinya mulus, kini dipenuhi keraguan dan kecurigaan. Tidak hanya Bayu dan Selfie, hubungan Bu Karina dengan Selfie pun ikut terganggu. Anissa sengaja menanamkan benih keraguan tentang kesetiaan Selfie kepada Bayu, dan juga tentang potensi Selfie menyeret nama baik keluarga dalam masalah bisnis gelap.
Suatu sore, Anissa berkesempatan mendengar pertengkaran Bu Karina dan Selvi melalui telepon dari dapur rumah Bayu, saat ia sedang mengambil sisa barang-barangnya. "Selvi, kamu ini bagaimana sih? Kenapa gosip itu bisa menyebar? Kamu tidak hati-hati, ya?" Suara Bu Karina melengking tinggi. "Bukan salahku, Tante. Mana ku tahu ada orang yang berani mengusik kita. Mungkin saja Anissa yang menyebarkan gosip itu." Selvi membela diri. "Jangan bodoh. Anissa itu tidak mungkin tahu apa-apa. Dia itu payah. Mana mungkin bisa melakukan hal licik begitu," bantah Bu Karina. "Atau jangan-jangan kamu yang terlalu banyak mulut." "Tante, aku sudah membantu banyak dalam proyek ini. Aku sudah menanggung risiko besar." Selvi terdengar membantah. Anissa menyeringai. Mereka saling menyalahkan. Itulah yang Anissa inginkan. Ia telah berhasil meracuni hubungan mereka dari dalam. Kepercayaan mereka mulai retak, dan keretakan itu akan semakin melebar. Anissa tahu ini baru permulaan dari kehancuran mereka. Selvi, yang tadinya menjadi ancaman baginya, kini justru menjadi senjata yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan Bayu dan Bu Karina dari dalam. Kecurigaan, ketidakpercayaan, dan konflik internal yang ia picu ini adalah racun yang akan melumpuhkan mereka secara perlahan, sebelum Anissa melancarkan pukulan telak yang sesungguhnya. Anissa duduk di depan laptopnya, menatap layar dengan tatapan penuh perhitungan. Beberapa minggu telah berlalu sejak ia menanamkan benih kecurigaan, dan kini, dampaknya mulai terlihat jelas. Konflik internal antara Bayu, Selvi, dan Bu Karina semakin meruncing. Mereka saling menyalahkan, memperlihatkan retakan besar pada fondasi kepercayaan yang selama ini mereka bangun. Namun, Anissa tahu, ini belum cukup. Pukulan sesungguhnya harus datang dari jantung kekuasaan mereka, bisnis Bayu. "Rio, apakah ada perkembangan lagi tentang proyek-proyek Bayu? Terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan atau transaksi dengan pihak ketiga?" Anissa menelepon Rio. "Tentu saja, Nis. Ada beberapa hal menarik," suara Rio terdengar dari seberang telepon. "Aku berhasil mendapatkan salinan laporan audit internal PT Bangun Jaya Properti yang seharusnya rahasia. Ada beberapa kejanggalan serius di sana. Salah satunya, pembayaran fiktif kepada beberapa vendor yang ternyata tidak terdaftar, atau nilai transaksi yang sangat tinggi untuk layanan yang sebenarnya sederhana." Jantung Anissa berdegup kencang. Ini dia. Bukti konkret tentang serangan ekonomi yang ia butuhkan. Pembayaran fiktif? "Bisakah kita buktikan bahwa itu pencucian uang atau penggelapan dana?" tanya Anissa. "Bisa, tapi butuh penyelidikan lebih lanjut untuk mengikatnya ke Bayu atau Bu Karina secara langsung. Namun, informasi ini saja sudah cukup untuk memicu keraguan besar dari para investor dan bank," jelas Rio. "Juga, aku menemukan bahwa ada penarikan dana tunai dalam jumlah besar yang dilakukan oleh Selvi dari rekening perusahaan Bayu, dengan alasan biaya operasional event yang tidak masuk akal." "Selvi?" Anissa semakin yakin bahwa Selvi bukan hanya pelakor, melainkan kaki tangan dalam kejahatan finansial ini. Anissa mulai merancang langkah selanjutnya. Ia tidak akan membocorkan laporan audit ini ke publik secara terang-terangan. Terlalu berisiko. Ia akan menggunakan pendekatan yang lebih canggih, lebih merusak. Ia teringat seorang mantan kolega Bayu yang dulu pernah bekerja di PT Bangun Jaya Properti, bernama Pak Jaya. Pak Jaya adalah seorang pria jujur dan berintegritas tinggi. Namun ia dipecat secara tidak hormat oleh Bayu karena menentang beberapa praktik bisnis yang tidak etis. Anissa tahu Pak Jaya memiliki dendam pribadi pada Bayu. Anissa mengatur pertemuan dengan Pak Jaya. Di sebuah restoran yang jauh dari keramaian, ia menjelaskan situasinya secara garis besar, tanpa mengungkapkan semua niat balas dendamnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia mencurigai adanya praktik tidak sehat di PT Bangun Jaya Properti, dan ia membutuhkan bantuan seorang insider yang mengetahui seluk-beluk perusahaan tersebut. Pak Jaya mendengarkan dengan serius, matanya memancarkan amarah yang terpendam. "Jadi, akhirnya busuk-busuk itu mulai tercium juga ya, Nisa? Saya sudah menduga, Bayu itu memang licik. Dia selalu mencari jalan pintas." Anissa menunjukkan beberapa bagian dari laporan audit internal yang ia dapatkan dari Rio, khususnya yang menunjukkan kejanggalan pembayaran fiktif dan penarikan dana oleh Selvi. "Ini dia, Pak," kata Anissa pelan. "Beberapa transaksi ini terlihat sangat mencurigakan. Jika ini terbukti, bisa merugikan banyak pihak, termasuk investor kecil dan reputasi perusahaan." Melihat bukti-bukti itu, mata Pak Jaya membulat. Ini serius, Nisa. Ini bisa jadi kasus penggelapan pajak dan pencucian uang. Bisakah Bapak membantu saya menyebarkan informasi ini kepada pihak-pihak yang tepat? Misalnya,
Beberapa investor besar yang saya tahu juga menaruh saham di perusahaan Bayu, atau beberapa bank yang menjadi kreditur utama. Anissa meminta, suaranya penuh harapan. Tentunya tanpa melibatkan nama Bapak secara langsung. Pak Jaya menimbang-nimbang. Ada risiko baginya, namun kebenciannya terhadap Bayu lebih besar. Baik, Nisa. Saya akan bantu. Saya tahu siapa saja investor yang paling vokal, dan juga beberapa orang kunci di bank yang akan sangat peduli dengan laporan seperti ini. Anissa dan Pak Jaya merancang strategi. Pak Jaya akan secara anonim mengirimkan salinan sebagian laporan audit internal yang mencurigakan itu kepada beberapa investor besar dan manajer bank yang terkait langsung dengan PT Bangun Jaya Property. Ia juga akan membocorkan rumor tentang adanya investigasi internal yang dilakukan secara diam-diam. Dampak finansial tidak butuh waktu lama untuk terasa. Beberapa hari setelah informasi itu sampai ke tangan investor dan bank, saham PT Bangun Jaya Property mulai anjlok. Para investor, yang sudah gelisah dengan artikel Bimo sebelumnya, kini semakin panik. Mereka mulai mempertanyakan transparansi keuangan perusahaan dan menuntut penjelasan dari Bayu. Beberapa bank bahkan mulai mengancam akan menarik pinjaman atau menunda pencairan kredit untuk proyek-proyek Bayu yang sedang berjalan. Telepon di rumah Bayu berdering tanpa henti. Bayu terlihat frustrasi, Bu Karina semakin panik. Bayu, ada apa ini? Kenapa harga saham kita terus turun? Bu Karina membentak di telepon, suaranya nyaris histeris. Banyak sekali investor yang menanyakan laporan keuangan kita. Aku tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saja ada rumor tentang audit internal dan transaksi fiktif. Bayu terdengar kebingungan. Pengacaraku sedang berusaha menenangkan mereka, tapi sulit. Anissa, yang pura-pura datang untuk mengambil barang, mendengar percakapan itu dari kejauhan. Sebuah senyum kemenangan tipis terukir di bibirnya. Mereka tidak tahu bahwa rumor itu berasal dari orang-orang terdekat mereka sendiri, yang kini digunakan Anissa untuk menyerang. Situasi di PT Bangun Jaya Property semakin memburuk. Proyek-proyek Bayu terancam mangkrak karena aliran dana terhenti. Para kontraktor mulai mengeluh karena pembayaran macet. Karyawan-karyawan pun mulai resah, mendengar bisik-bisik tentang kebangkrutan. Tidak hanya itu, salah satu bank yang menjadi kreditur utama Bayu, setelah mempelajari laporan audit yang dibocorkan Pak Jaya, memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Mereka curiga adanya praktik penipuan bank dan penggelapan dana. Bank tersebut secara resmi melaporkan PT Bangun Jaya Property ke pihak berwenang. Penyelidikan hukum pun dimulai. Polisi dan lembaga keuangan terkait mulai mengumpulkan informasi, memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan. Bayu dipanggil untuk wawancara, dan ia pulang dengan wajah pucat pasi. Ibu, polisi menghubungi saya. Bayu berkata kepada Bu Karina, suaranya bergetar ketakutan. Mereka menanyakan tentang dana proyek dan beberapa transaksi yang mencurigakan. Bu Karina pun terlihat ketakutan. Bagaimana bisa? Siapa yang membocorkan ini? Mereka masih belum mencurigai Anissa. Mereka yakin ini adalah serangan dari pesaing bisnis yang iri, atau mantan karyawan yang sakit hati. Sementara mereka sibuk mencari kambing hitam di luar lingkaran mereka, Anissa melihat Bayu dan Bu Karina semakin terdesak, tercekik oleh masalah finansial dan hukum yang ia ciptakan sendiri. Selvi juga tidak luput dari dampak ini. Namanya disebut-sebut dalam beberapa dokumen keuangan yang dicurigai. Ia mulai panik, sering terlihat berdebat hebat dengan Bayu. Hubungan mereka, yang tadinya romantis, kini berubah menjadi hubungan penuh ketegangan dan saling curiga. Selvi mulai takut dirinya akan terseret dalam masalah hukum yang lebih besar. Anissa melihat Bayu, yang dulunya begitu sombong dengan kesuksesannya, kini tampak rapuh dan ketakutan. Bu Karina, yang selalu angkuh dan berkuasa, kini terlihat resah dan frustrasi. Mereka mulai merasakan tekanan yang luar biasa, tekanan yang selama ini selalu Anissa rasakan. Ini baru permulaan, bisik Anissa pada Rani saat mereka bertemu. Bayu menatap layar televisi di ruang kerjanya dengan pandangan kosong. Berita di salah satu stasiun televisi swasta mengulas tentang dugaan penyelewengan dana dan praktik suap di PT Bangun Jaya Property. Nama perusahaannya disebut berulang kali, disandingkan dengan kata-kata seperti indikasi korupsi, penipuan izin, dan pemilik kabur. Wajahnya pucat pasi, peluh dingin membasahi dahinya. Telepon genggamnya tak henti bergetar, panggilan dari rekan bisnis, wartawan, bahkan dari kenalan lama yang tiba-tiba peduli. Di sudut ruangan, Bu Karina mondar-mandir gelisah. Ia telah kehilangan ketenangannya yang biasa. Rambutnya tampak acak-acakan, riasannya luntur, menunjukkan betapa stresnya ia menghadapi badai ini. Bayu, bagaimana ini bisa terjadi?
Reputasi kita hancur. Semua orang membicarakan kita. Pekik Bu Karina, hampir menangis. Siapa yang membocorkan semua ini? Pasti musuh-musuhmu itu. Kita harus tuntut mereka. Bayu mengusap wajahnya kasar. Aku tidak tahu, Bu. Semua data ini, laporan audit, transaksi fiktif, itu semua internal perusahaan. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Selfie, yang juga ada di sana, tampak sama paniknya. Ia terus memeriksa ponselnya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Mas Bayu, ini gawat. Aku juga dapat telepon dari beberapa event organizer lain. Mereka bilang klien-klien mereka mulai membatalkan kerjasama denganku. Semua orang menjauhiku. Anissa, yang sedang duduk di apartemen Rani, memantau semua ini dari ponselnya. Berita itu telah menjadi viral. Video-video dari peresmian kantor Bayu, termasuk insiden penyiraman dirinya, kini menyebar di media sosial dengan narasi, pengusaha korup yang mempermalukan istrinya. Masyarakat Semarang, bahkan nasional, mulai membicarakan skandal ini. Reaksi media dan masyarakat benar-benar di luar dugaan mereka. Kau lihat, Ran? Ini lebih cepat dari yang aku duga, bisik Anissa pada Rani, matanya memancarkan kepuasan dingin. Ini pukulan telak. Nis, Rani mengangguk, ikut membaca berita daring yang memenuhi lini masa. Tapi bagaimana bisa semua detail itu keluar? Sampai insiden penyiraman itu juga ikut terkuak. Anissa tersenyum penuh rahasia. Ia tidak hanya membocorkan data finansial. Setelah berhasil memicu kecurigaan dan tekanan finansial, Anissa merasa ini adalah waktu yang tepat untuk puncak pembalasan. Ia telah mengumpulkan semua bukti dan informasi yang ia dapatkan dari Rio, Pak Jaya, dan bahkan dari beberapa sumber anonim lainnya. Video Bayu dan selfie yang sedang makan malam berdua di tempat terpencil, rekaman suara samar Bu Karina yang membicarakan urusan proyek yang harus diurus cepat dengan pejabat tertentu, hingga screenshot percakapan selfie dengan seseorang yang ia duga adalah Bayu, membicarakan pembayaran besar untuk pekerjaan kecil. Ia juga telah menghubungi Bimo lagi. Kali ini, ia memberikan Bimo bocoran yang lebih substansial. Tidak hanya tentang korupsi, tapi juga tentang perselingkuhan Bayu dan aib keluarga yang tersembunyi. Ia tidak terang-terangan memberikannya sebagai bukti, melainkan sebagai informasi latar belakang yang bisa diselidiki Bimo lebih lanjut. Ia tahu Bimo adalah jurnalis yang cerdas, dan pasti bisa merangkai semua kepingan puzzle itu. Anissa juga secara anonim mengirimkan beberapa video dan foto tersebut ke beberapa akun gosip besar di media sosial, memastikan itu menyebar dengan cepat. Kini, semua aib telah terbongkar. Skandal bisnis Bayu, perselingkuhan dengan selfie, dan perlakuan keji Bu Karina terhadap Anissa. Gambar-gambar mereka tersebar di mana-mana. Reputasi mereka hancur lebur. Mereka menjadi bahan cemoohan, olok-olokan, dan sasaran kemarahan publik. Kembali ke rumah Bayu, situasi semakin kacau. Telepon Bu Karina berdering lagi, kali ini dari teman arisan yang biasanya sangat akrab dengannya. Karina, apa-apaan ini? Anakmu terlibat korupsi? Dan si pelakor itu ternyata penipu juga? Astaga, aku tidak menyangka kau bisa sebodoh itu sampai menerima wanita seperti dia di rumahmu. Suara di seberang telepon terdengar nyaring, bahkan tanpa loudspeaker. Bu Karina membanting teleponnya, wajahnya merah padam. Ini tidak mungkin. Anissa, pasti ini ulah Anissa. Bayu dan selfie menatap Bu Karina, lalu saling pandang. Selama ini, mereka meremehkan Anissa. Menganggapnya bodoh, lugu, dan tidak berdaya. Mereka tak pernah berpikir wanita itu bisa melakukan hal sekeji ini. Ibu, jangan-jangan Anissa benar-benar tahu sesuatu. Bayu mulai ragu. Ia teringat tatapan dingin Anissa saat terakhir mereka bertemu. Tatapan yang bukan lagi tatapan istri yang pasrah, melainkan tatapan seorang predator. Selfie tiba-tiba teringat percakapannya dengan Anissa beberapa waktu lalu, saat Anissa menyinggung tentang orang yang bermain curang akan menimpa orang terdekatnya. Sebuah firasat buruk merayap di benaknya. Bagaimana kalau dia yang menyebarkan gosip tentang bisnis ini, Mas Bayu? Dia kan orang dalam. Bu Karina menggelengkan kepala, mencoba menyangkal. Tidak mungkin. Anissa itu penurut, bodoh. Mana mungkin dia punya otak untuk melakukan semua ini. Namun, semakin banyak telepon masuk, semakin banyak berita yang beredar, semakin besar keterkejutan Bayu dan keluarga mereka. Setiap detail yang terkuak, dari skandal izin, aliran dana gelap, hingga perselingkuhan Bayu dengan selfie, semuanya berasal dari sumber-sumber yang dekat dengan mereka, atau setidaknya, orang-orang yang hanya Anissa yang bisa menjangkau. Tunggu, Bu. Ingat kejadian waktu Anissa disiram? Setelah itu,
Tiba-tiba ada artikel aneh tentang bisnis kita, kata Bayu, mencoba merangkai potongan-potongan kejadian. Dan dia juga sempat bilang ke Selfie tentang tikus di lumbung. Bu Karina terdiam, wajahnya pucat pasi. Ketakutan mulai merayapi hatinya. Ia ingat bagaimana Anissa tidak lagi menangis, tidak lagi memohon. Anissa hanya menatapnya dengan tatapan kosong, penuh arti. Tidak, tidak mungkin. Bu Karina berteriak, lebih kepada dirinya sendiri. Ia tak ingin percaya bahwa menantu yang selalu ia remehkan, yang ia anggap tak berguna, bisa menjadi dalang di balik semua kehancuran ini. Namun, semua bukti mengarah pada satu kesimpulan. Anissa, wanita yang mereka injak-injak, yang mereka remehkan, kini bangkit dan membalas dendam dengan cara yang paling kejam, menghancurkan reputasi mereka di mata publik. Seluruh kota Semarang membicarakan mereka. Mereka adalah bahan tertawaan, bahan cemoohan, dan simbol kebobrokan. Puncak pembalasan itu begitu telak. Bukan lagi pukulan finansial semata, melainkan kehancuran total atas harga diri dan status sosial yang selama ini mereka banggakan. Bayu, Bu Karina, dan Selfie, yang dulu hidup dalam kemewahan dan kehormatan semu, kini dihadapkan pada kenyataan pahit, aib mereka telah terbongkar, dan mereka tidak bisa lari dari sorotan publik yang menghakimi. Anissa telah sukses menelanjangi mereka di depan mata dunia. Telepon di kediaman Bayu telah berhenti berdering. Bukan karena masalah telah usai, melainkan karena tak ada lagi yang mau menghubungi mereka. Berita tentang skandal korupsi di PT Bangun Jaya Properti, perselingkuhan Bayu dengan Selfie, dan perlakuan keji Bu Karina terhadap Anissa telah tersebar luas, menjadi konsumsi publik yang panas di Semarang. Media massa tak henti-hentinya mengulas setiap detail, memperburuk citra mereka hingga ke titik terendah. Bayu duduk di sofa, tatapannya kosong. Ia tak lagi peduli dengan penampilannya yang berantakan, dasi yang melonggar, dan kemeja kusut. Di depannya, Bu Karina terus mondar-mandir, sesekali mengumpat dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya. Selfie, yang biasanya bersikap angkuh, kini hanya diam di pojok ruangan. Sesekali terisak pelan sambil memegangi ponselnya yang terus menunjukkan notifikasi berita negatif tentang dirinya. Kehidupan mereka yang dulu penuh gemerlap, kini hancur lebur dalam sekejap. Di tengah kekacauan itu, sebuah surat datang. Sampulnya putih, dengan nama Anissa tercetak jelas sebagai pengirim. Bayu membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah gugatan cerai. Anissa tidak hanya mengajukan gugatan cerai, ia juga menuntut hak-haknya secara penuh. Ia meminta pembagian harta Gonogini secara adil, termasuk aset-aset yang ia sumbangkan, dan menuntut ganti rugi atas kerugian material dan imaterial akibat perlakuan Bu Karina dan perselingkuhan Bayu. Yang paling mengejutkan, Anissa juga menyertakan bukti-bukti transaksi fiktif dan aliran dana gelap dari PT Bangun Jaya Properti yang melibatkan Bayu dan, secara tidak langsung, Selfie. Anissa meminta pengadilan untuk mempertimbangkan aspek kriminal dari kasus ini dalam pembagian harta, bahkan mengusulkan agar harta yang didapat secara tidak sah disita oleh negara, atau dialihkan sebagai bagian dari ganti rugi kepadanya. Tidak, ini tidak mungkin. Bu Karina menjerit, merebut surat itu dari tangan Bayu. Dia mau merampas semuanya. Wanita licik itu. Bayu terdiam. Ia tahu, dengan bukti-bukti yang Anissa miliki, kasus ini akan sangat berat bagi mereka. Anissa bukan lagi Anissa yang pasrah. Ia telah berubah menjadi musuh yang cerdas dan kejam. Tak lama setelah gugatan cerai Anissa diterima, panggilan dari kantor polisi kembali datang. Kali ini, bukan lagi sekadar wawancara. Bayu dan Bu Karina dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus penggelapan dana dan korupsi di perusahaan mereka. Rio telah membantu Anissa menyiapkan semua bukti yang diperlukan, memastikan bahwa kasus ini akan berlanjut ke jalur hukum. Konsekuensi hukum mulai terasa nyata. Beberapa hari kemudian, Bayu dan Bu Karina dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan intensif. Selfie juga tidak luput. Dengan bukti transaksi mencurigakan yang mengaitkannya dengan dana perusahaan Bayu, ia juga diinterogasi terkait keterlibatannya dalam dugaan pencucian uang. Media massa meliput setiap perkembangan. Gambar Bayu dan Bu Karina yang keluar masuk kantor polisi tersebar di mana-mana. Reputasi mereka sudah hancur. Kini, mereka harus menghadapi kemungkinan mendekam di penjara. Hidup mereka yang tadinya dipenuhi kemewahan, kini porak-poranda. Rekening Bank Bayu diblokir sebagai bagian dari investigasi. Proyek-proyek yang sedang berjalan mandek total. Karyawan-karyawan PT Bangun Jaya Properti, yang sudah beberapa bulan tidak digaji, mulai melayangkan tuntutan hukum. Aset-aset mewah yang selama ini menjadi kebanggaan Bu Karina, seperti mobil-mobil mewah dan perhiasan berliannya, terancam disita untuk menutupi kerugian perusahaan dan denda hukum. Aku tidak punya apa-apa lagi, Ibu,
Bayu berkata dengan suara serak, wajahnya tertunduk di hadapan Bu Karina. Semua sudah hancur. Bisnisku, reputasiku, semua karena wanita itu. Bu Karina menatap putranya, air mata mengalir di pipinya. Wanita angkuh yang selalu penuh percaya diri itu kini terlihat rapuh. Bagaimana bisa Anissa melakukan ini pada kita? Bayu, kita sudah memberinya segalanya. Memberi segalanya? Anissa, yang kebetulan datang ke rumah untuk mendampingi beberapa petugas yang menyita barang bukti, mendengar percakapan itu. Ia berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan dingin. Kalian memberi saya penghinaan, Bu. Kalian memberi saya rasa sakit. Kalian memberi saya janji kosong dan pengkhianatan. Bayu mendongak, menatap Anissa dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. Kau iblis, Anissa. Kau merampas segalanya dari kami. Anissa tidak gentar. Kalianlah yang merampas segalanya dariku, Bayu. Kalian merampas harga diriku, kepercayaanku, kebahagiaanku. Dan sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kalian hanya menuai apa yang kalian tanam. Ia berbalik, meninggalkan mereka dalam kehancuran. Hidup yang berantakan adalah buah dari kesombongan dan kejahatan mereka. Keuangan hancur, reputasi rusak, dan hubungan keluarga porak-poranda. Rumah mewah yang dulu menjadi simbol kesuksesan mereka, kini terasa seperti kuburan impian. Pukulan bertubi-tubi itu adalah balasan yang setimpal, sebuah simfoni kehancuran yang Anissa mainkan dengan sempurna. Anissa berdiri di balkon apartemen Rani, memandangi kerlip lampu kota Semarang yang membentang di bawahnya. Malam itu, udara terasa dingin, namun hatinya terasa tenang. Berita-berita tentang Bayu dan Bu Karina masih mendominasi portal berita online dan program gosip televisi. PT Bangun Jaya Properti resmi dinyatakan bangkrut. Aset-aset mereka disita. Bu Karina dan Bayu kini berstatus tersangka dalam kasus penggelapan pajak dan pencucian uang, terancam hukuman penjara yang panjang. Selvi pun tidak luput. Ia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, terkait keterlibatannya dalam transaksi fiktif. Melihat penderitaan mereka dari kejauhan, Anissa tidak merasakan ledakan kepuasan yang membara seperti yang ia bayangkan. Tidak ada tawa kemenangan, tidak ada euforia. Yang ada hanyalah rasa keadilan yang terpenuhi, seperti beban berat yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia telah mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, harga diri dan keadilan. Rani bergabung dengannya di balkon, menyodorkan secangkir teh hangat. Bagaimana perasaanmu, Nis? Tanyanya lembut. Anissa menyeruput tehnya, uap hangat membelai wajahnya. Entahlah, Ran, rasanya lega. Tapi juga kosong. Aku sudah menghabiskan begitu banyak energi dan waktu untuk membalas dendam ini. Wajar saja, Nis. Itu bukan hal yang mudah, Rani mengangguk. Tapi setidaknya, mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Bayu, yang dulunya gagah dan sombong, kini terlihat kurus dan lesu. Bu Karina, yang selalu tampil glamor dan berkuasa, kini tampak kuyu dan tak berdaya. Mereka harus menjual rumah mewah mereka untuk menutupi sebagian kerugian dan biaya hukum. Keluarga besar mereka, yang dulunya selalu menyanjung Bu Karina dan Bayu, kini menjauhi mereka. Teman-teman sosialita Bu Karina yang dulu selalu mengelilinginya, kini berpaling muka. Mereka tak lagi diundang ke acara-acara bergengsi, nama mereka menjadi aib. Reaksi lingkungan sosial terhadap mereka sangatlah keras. Mereka menjadi paria, dikucilkan dari lingkaran pertemanan dan bisnis. Bisik-bisik dan tatapan menghakimi selalu mengikuti kemanapun mereka pergi. Mereka kehilangan segalanya. Kekayaan, status, dan bahkan dukungan sosial. Mereka menjadi terisolasi dan menderita, terpenjara dalam kehinaan yang mereka ciptakan sendiri. Anissa mendengar kabar dari Rio bahwa Bayu sempat mencoba menghubungi dirinya, meminta pengampunan dan penarikan gugatan. Namun, Anissa menolak dengan tegas. Ia tidak ingin lagi ada kontak dengan mereka. Pintu hatinya sudah tertutup rapat. Mungkin, di sudut hati Bayu atau Bu Karina, ada penyesalan yang terlambat. Penyesalan karena telah meremehkan Anissa, karena telah memperlakukannya seperti sampah, karena telah dibutakan oleh kesombongan dan keserakahan. Namun, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Kerusakan yang mereka timbulkan sudah terlalu parah, dan Anissa sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. Mereka sudah kehilangan segalanya. Nis, kata Rani suatu hari, menunjukkan sebuah artikel berita terbaru. Bahkan Selvi juga dijauhi oleh keluarganya. Katanya, tunangannya membatalkan pernikahan setelah semua aibnya terbongkar. Anissa hanya mengangguk. Ia tidak merasakan kegembiraan dari penderitaan Selvi, namun juga tidak merasakan simpati.
Selfie adalah pion dalam permainan kotor mereka, dan ia telah menerima konsekuensinya. Malam itu, Anissa tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang kebaya basah atau tatapan meremehkan. Tidak ada lagi rasa sesak di dada. Babak hidupnya bersama Bayu dan keluarganya telah berakhir. Mereka telah mencapai kehancuran total, dan Anissa telah berhasil keluar dari neraka itu. Kini, saatnya untuk membangun kembali hidupnya, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Mentari pagi di Semarang menyinari kamar Anissa di apartemen Rani, tidak lagi terasa pahit seperti dulu, melainkan membawa serta janji akan awal yang baru. Anissa bangkit dari tempat tidur, meregangkan tubuhnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Bukan lagi Anissa yang lelah, sendu, dan penuh keputusasaan. Di sana terpancar sosok wanita dengan mata yang lebih tajam, sorot yang lebih kuat, dan senyum yang tipis namun tulus. Bekas-bekas luka batin masih ada, namun kini ia mampu menatapnya sebagai tanda bahwa ia telah bertahan, telah melewati badai terhebat dalam hidupnya. Setelah proses perceraian selesai dan semua aset yang Anissa tuntut berhasil ia dapatkan kembali, ia memutuskan untuk memulai hidup baru. Uang ganti rugi dan pembagian harta gonogini, ditambah dengan tabungan pribadinya yang selama ini ia amankan, memberinya modal yang cukup untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ia tidak lagi terbebani oleh kebutuhan untuk menyenangkan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Fokus pada karir adalah hal pertama yang Anissa lakukan. Ia teringat betapa ia mencintai profesinya sebagai perawat dulu. Rasanya seperti sudah lama sekali ia meninggalkan dunia itu. Namun, semangatnya untuk menolong sesama tak pernah padam. Dengan dukungan penuh dari Rani, ia mulai mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan di beberapa rumah sakit ternama di Semarang. Anissa memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia tidak hanya melamar sebagai perawat biasa. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun sebelum menikah, ditambah dengan pelatihan dan seminar yang pernah ia ikuti, ia memberanikan diri melamar posisi perawat koordinator di sebuah rumah sakit swasta yang cukup besar. Ia menghabiskan waktu berhari-hari untuk memperbarui resume dan mempersiapkan diri untuk wawancara. Saat wawancara, Anissa tidak menyembunyikan masa lalunya. Ia menceritakan bagaimana ia harus meninggalkan karirnya demi keluarga, dan bagaimana kini, setelah melewati masa sulit, ia ingin kembali berkarya dengan semangat baru. Pihak rumah sakit terkesan dengan kejujuran dan ketangguhan Anissa. Mereka melihat potensi besar dalam dirinya, bukan hanya sebagai perawat yang kompeten, tetapi juga sebagai pemimpin yang kuat. Beberapa minggu kemudian, Anissa menerima kabar gembira, ia diterima sebagai perawat koordinator. Sebuah posisi yang jauh lebih tinggi dan menantang dari sekadar perawat biasa. Ini adalah kemenangan kecil, namun terasa begitu manis. Hari pertama Anissa bekerja terasa mendebarkan sekaligus menyenangkan. Ia kembali mengenakan seragam perawat, merasakan denyut kehidupan rumah sakit yang selama ini ia rindukan. Ia bertanggung jawab mengkoordinasikan tim perawat, memastikan pelayanan optimal kepada pasien, dan juga memberikan pelatihan kepada perawat junior. Kemampuan Anissa dalam memimpin, mengelola tim, dan mengambil keputusan cepat, yang mungkin selama ini terpendam, kini terasah dengan baik. Selain karir, Anissa juga mulai menggali kembali hobi atau passion yang selama ini terabaikan. Dulu, ia gemar melukis. Namun, kesibukan rumah tangga dan tuntutan keluarga suaminya membuatnya melupakan kegemaran itu. Kini, ia membeli perlengkapan melukis dan mulai kembali menorehkan kuas di atas kanvas. Setiap goresan, setiap warna yang ia pilih, adalah ekspresi dari emosi dan perjalanan batinnya. Ia melukis pemandangan yang indah, potret-potret yang penuh makna, bahkan abstrak yang menggambarkan perasaan campur aduknya. Melukis menjadi terapi. Sebuah cara untuk menyalurkan energi yang dulu ia gunakan untuk balas dendam, kini untuk menciptakan keindahan. Anissa juga mulai bergabung dengan komunitas lari pagi di sekitar apartemennya. Ia menemukan kenikmatan dalam setiap langkah, setiap hembusan napas yang teratur. Olahraga membantunya melepaskan stres, menjaga kesehatan fisik, dan juga memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru yang positif. Hidup Anissa perlahan tapi pasti berubah. Ia tidak lagi merasa kosong atau lelah. Ia telah membangun kembali dirinya, lebih kuat dan mandiri dari sebelumnya. Ia tidak lagi mendefinisikan dirinya melalui status pernikahannya atau pandangan orang lain, melainkan melalui pencapaian pribadinya, melalui karir yang ia cintai, dan melalui hobi yang memberinya kebahagiaan. Keberhasilan Anissa dalam karirnya pun mulai terlihat. Dalam waktu kurang dari setahun, ia berhasil membawa timnya meraih beberapa penghargaan dalam peningkatan kualitas pelayanan. Dedikasi dan kepemimpinannya diakui oleh manajemen rumah sakit, dan ia dipromosikan menjadi kepala perawat di unit rawat inap. Gajinya meningkat drastis,
jauh melebihi apa yang Bayu berikan kepadanya dulu. Anissa bahkan mampu membeli sebuah apartemen kecil atas namanya sendiri, tempat ia bisa benar-benar merasakan kemandirian dan kebebasan. Suatu sore, Rani datang berkunjung ke apartemen baru Anissa. Mereka menikmati teh dan kue, bercerita tentang banyak hal. Kau lihat dirimu sekarang, Nis? Rani tersenyum bangga. Dulu kau rapuh, sekarang kau begitu kuat. Dulu kau hanya mengabdi pada mereka, sekarang kau sukses dengan kakimu sendiri. Anissa tersenyum. Semua berkat dukunganmu, Ran. Dan juga pelajaran berharga yang aku dapatkan. Ia merenungkan perjalanan balas dendamnya. Awalnya, ia hanya ingin mereka merasakan sakit yang sama. Ia ingin menghancurkan mereka. Dan ia berhasil. Namun, di tengah semua kehancuran itu, ia juga menemukan kembali dirinya sendiri. Pelajaran berharga yang ia petik adalah bahwa balas dendam, meskipun memberikan kepuasan sesaat, tidak akan pernah membawa kedamaian sejati jika hanya itu yang dikejar. Kedamaian datang dari penerimaan diri, dari memaafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu, dan dari fokus pada pembangunan diri. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukanlah terletak pada seberapa besar ia bisa menjatuhkan orang lain, melainkan pada seberapa besar ia bisa bangkit dari keterpurukan. Kebahagiaannya bukan tergantung pada kehancuran Bayu dan Bu Karina, melainkan pada bagaimana ia menciptakan kebahagiaannya sendiri. Anissa tidak lagi membenci mereka. Perasaan itu telah digantikan oleh rasa kasihan yang samar. Ia telah melihat kehancuran mereka, dan ia tahu itu adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Dendamnya telah terlunasi, dan kini, ia bebas. Bebas dari belenggu masa lalu, bebas dari bayang-bayang mereka. Anissa yang baru kini berdiri tegak, mandiri, dan penuh harapan. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kemarahan menjadi motivasi. Babak baru hidupnya telah dimulai, dan kali ini, Anissa adalah penulis skenarionya, dengan akhir cerita yang ia tentukan sendiri. Musim berganti, tahun-tahun berlalu. Semarang terus berdenyut dengan segala hiruk-pikuknya. Namun bagi Anissa, kota ini kini menyimpan kenangan pahit yang telah berhasil ia ubah menjadi kekuatan. Apartemennya yang nyaman kini benar-benar terasa seperti rumah, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Lukisan-lukisan indah menghiasi dinding, mencerminkan ketenangan batin yang ia raih. Aroma kopi favoritnya selalu mengepul setiap pagi, menemani Anissa mempersiapkan diri untuk hari yang produktif. Anissa yang baru telah sepenuhnya bangkit. Karirnya sebagai kepala perawat terus menanjak. Namanya dikenal sebagai sosok yang kompeten, adil, dan inspiratif. Ia sering diundang menjadi pembicara dalam seminar-seminar kesehatan, membagikan pengalamannya tentang kepemimpinan dan manajemen tim. Kesuksesan finansialnya pun mengikuti. Ia kini memiliki kebebasan untuk bepergian, mengeksplorasi hobi baru, dan memberikan sebagian hartanya untuk kegiatan sosial yang selama ini ia impikan. Dalam kehidupannya yang damai, Anissa tidak lagi mencari cinta secara aktif. Ia percaya, jika memang ada takdir untuk itu, maka ia akan datang sendiri. Dan takdir itu memang datang. Bukan dari kalangan pengusaha kaya atau pria ambisius, melainkan dari dunia yang selama ini menjadi bagian hidupnya, dunia medis. Ia bertemu dengan Dr. Surya, seorang dokter spesialis jantung yang baru bergabung di rumah sakitnya. Dr. Surya adalah pria yang tenang, berwibawa, dan memiliki empati yang luar biasa. Ia adalah seorang duda dengan seorang putri remaja, memiliki kedewasaan dan ketulusan hati yang Anissa dambakan. Mereka memulai hubungan yang perlahan, didasari rasa saling hormat dan pengertian. Dr. Surya tidak pernah mempermasalahkan masa lalu Anissa. Justru ia mengagumi kekuatan dan ketangguhan Anissa yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Bersama Dr. Surya, Anissa menemukan kembali makna kehangatan keluarga, bukan lagi keluarga yang menuntut, melainkan yang menerima apa adanya. Putri Dr. Surya pun dengan cepat dekat dengan Anissa, menemukan sosok ibu yang lembut dan bijaksana. Sementara Anissa menikmati kebangkitannya, nasib Bayu, mertuanya, dan Selvi justru semakin memburuk. Setelah semua aib mereka terbongkar dan kasus hukum menjerat, kehidupan mereka benar-benar hancur. Bayu divonis bersalah atas kasus penggelapan pajak dan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda yang sangat besar. Aset-asetnya yang tersisa, termasuk sisa kepemilikan saham di PT Bangun Jaya Properti yang sudah bangkrut, disita untuk menutupi denda dan ganti rugi. Dari pengusaha sukses yang disegani, Bayu kini menjadi narapidana, hidup dalam penyesalan dan kehinaan di balik jeruji besi lapas Kedung Pane. Mimpi-mimpi mewahnya hancur tak bersisa, digantikan oleh dinding sel yang dingin. Bu Karina, yang juga divonis bersalah atas keterlibatannya, mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena faktor usia dan penyakit yang dideritanya. Namun,
ia harus menjalani masa tahanan rumah dengan pengawasan ketat. Kehidupannya yang dulu selalu diselimuti kemewahan kini berbalik 180 derajat. Perhiasannya disita, rumahnya dijual, dan kartu kreditnya diblokir. Ia hidup dalam kemiskinan dan pengasingan. Tidak ada lagi teman arisan yang menelepon, tidak ada lagi pelayan yang membantunya. Hanya ada rasa malu, kemarahan, dan penyesalan yang terlambat. Ia seringkali terlihat merenung, menatap kosong keluar jendela, meratapi kehancuran putranya dan nasibnya sendiri. Ia sadar, terlalu terlambat, bahwa keserakahannya dan kekejamannya terhadap Anissa telah menjadi bumerang yang menghancurkan segalanya. Selvi, sang pelakor yang dulunya begitu angkuh, juga tidak bisa lari dari konsekuensi perbuatannya. Ia dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam pencucian uang dan dijatuhi hukuman penjara lebih singkat dari Bayu, namun cukup untuk menghancurkan karir dan reputasinya seutuhnya. Tunangannya membatalkan pernikahan, teman-temannya menjauh, dan ia menjadi target cemoohan di media sosial. Setelah bebas, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan, hidup dalam kemiskinan dan isolasi. Ia menghilang dari peredaran, tak ada lagi gemerlap pesta atau gaun mewah. Wajahnya yang dulu cantik kini dihiasi gurat-gurat kekhawatiran dan penyesalan. Mereka semua telah menerima karma atas perbuatan mereka sendiri. Hidup mereka yang dulunya terlihat sempurna di mata publik, kini terbukti busuk hingga ke akarnya. Anissa tidak perlu lagi menyaksikan penderitaan mereka secara langsung. Berita yang sampai ke telinganya sudah cukup. Kebenaran telah menang, dan keadilan telah ditegakkan. Suatu sore, Anissa duduk di Taman Kota Semarang, menikmati semilir angin dan keramaian anak-anak yang bermain. Rani duduk di sebelahnya, sambil membaca buku. Terkadang aku berpikir, Ran, Anissa memulai, memecah keheningan. Apakah semua ini sepadan? Semua energi yang aku keluarkan untuk balas dendam itu. Rani menutup bukunya. Apa yang kau rasakan sekarang, Nis? Anissa tersenyum lembut. Damai. Aku merasa damai. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku hanya merasa iba. Itulah jawabannya, Nis, kata Rani. Balas dendam bukan hanya tentang membuat mereka menderita, tapi juga tentang melepaskan dirimu dari penderitaan itu. Kau telah menunjukkan pada mereka kekuatan seorang wanita yang diremehkan. Bahwa wanita yang kelihatannya lemah dan penurut, bisa bangkit dan menjatuhkan mereka yang sombong. Anissa mengangguk. Dan aku belajar, bahwa karma itu nyata. Setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan kembali pada pelakunya. Cepat atau lambat. Betul sekali, Rani mengiyakan. Dan yang paling penting, Nis, kau telah menemukan kembali pentingnya harga diri. Kau tidak lagi membiarkan dirimu diinjak-injak. Kau tahu nilai dirimu sendiri. Cerita Anissa adalah bukti bahwa api balas dendam memang bisa menghanguskan, namun dari abunya, bisa lahir sosok yang jauh lebih kuat dan bijaksana. Anissa tidak lagi terbebani oleh dendam. Ia telah menemukan kedamaian sejati, bukan dari kehancuran orang lain, melainkan dari kebangkitan dirinya sendiri. Ia memilih untuk membangun, bukan lagi meruntuhkan. Ia telah menemukan kebahagiaan yang hakiki, yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan, dan tidak bisa dihancurkan oleh intrik. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Anissa menatap langit Semarang yang membiru, merasakan kehangatan mentari di wajahnya. Ia telah memenangkan pertarungan terbesarnya, bukan hanya melawan musuh-musuhnya, melainkan melawan rasa sakit dan keputusasaan dalam dirinya sendiri. Dan kini, ia siap menyongsong masa depan yang cerah, dengan senyum yang tulus di bibirnya, dan hati yang sepenuhnya bebas.